Pak melihat bagaimana proyeksi pemerintah ke depannya, Pak? Jadi pertama kita memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini Presiden yang telah menyampaikan dalam pidato kenegaraannya secara terbuka dan kemudian sangat objektif ya terhadap masalah menghadapi situasi bangsa yang sekarang ini tidak hanya Indonesia tapi hampir seluruh negara ditimpa akibat musibah pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu salah satu yang menjadi strategi nasional daripada pemerintah dalam Presiden adalah ketahanan pangan nasional. Nah, ketahanan pangan nasional ini menjadi satu focusing dan harus dijalankan secara serius karena jumlah penduduk Indonesia ini sudah mencapai 268 juta. Artinya bahwa tingkat kebutuhan pangan kita ini semakin lama semakin meningkat. Nah, problemnya adalah ada beberapa produk-produk tertentu hasil pertanian yang memang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Dan hampir semua negara mesti akan melakukan food security. Artinya bahwa keamanan pangan di negara masing-masing itu harus menjadi sebuah jaminan. Karena kalau memang pangan ini tidak menjadi kedaulatan, ini risikonya ya seperti sekarang ini. Kita akan bergantung terus dengan produk-produk luar negeri. Namun di sisi lain, faktanya memang dengan adanya COVID ini, anggaran yang ada di Kementerian Pertanian ini juga mengalami penurunan akibat penerimaan negara. Ini konsekuensi yang memang harus kita cari terobosan. Oleh karena itu, inilah tentunya menjadi PR kita bersama. Dalam hal regulasi juga kita sudah melakukan melalui Cipta Kerja ini harapannya adalah bisa memberikan penyederhanaan terhadap proses perizinan kemudahan ini. Yang kedua juga harapan kami dengan kemudahan ini bisa menarik kembali para investor dan khususnya di sektor pangan ini menjadi perhatian kita sepenuhnya. Nah, posisi hari ini, posisi pangan kita memang kita mengalami defisit karena memang situasi kondisi daripada lahan pertanian kita yang sudah sangat kritis. Ini juga menjadi focusing daripada Kementerian Pertanian. Dan kemudian kita juga yang terkait infrastruktur itu juga menjadi satu perhatian kita. Dan kemudian juga bagaimana petani ini supaya mendapat satu perlindungan. Dan kemudian ketika mereka itu sudah pada musim panen sehingga mereka itu juga tidak dihadapkan pada hasil pertanian impor yang sekarang sudah mulai secara lamban mulai terbuka, tapi ini menjadi salah satu perhatian kita. Oleh karena itu kedaulatan pangan itu sebuah keniscayaan sehingga ke depan itu kalau kita dihadapkan kepada posisi musibah pandemi seperti sekarang ini yang sifatnya force majeure ini kita harus betul-betul siap. Itu. Pasca terjadinya penyesuaian anggaran di bidang pertanian sendiri, Pak, ya itu kan sementara di pidato kemarin kan Presiden itu menjelaskan bagaimana efisiensi dalam produksi itu perlu ditekankan, Pak. Kemudian apakah yang jadi pertanyaan apakah sejauh ini pemerintah untuk riset sendiri itu kan riset sangat menentukan efisiensi juga, Pak. Yeah. Apakah sudah sejauh ini bagaimana, Pak? Nah, kalau mengenai efisiensi saya sepakat karena ini memang salah satu di sektor pertanian kita ini kan biaya produksi pertanian kan tertinggi di dunia karena kita masih mengandalkan tenaga manusia. Oleh karena itu mekanisasi ini harus diteruskan dan kemudian juga yang terkait dengan masalah riset dan teknologi ini juga harus dikembangkan. Nah, mengenai riset ini memang kita masih banyak ketinggalannya. Ketinggalannya karena kita memang belum semaksimal seperti negara-negara. Contohnya anggaran. Anggaran untuk riset di Balitbang Pertanian itu jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Oleh karena itu riset dan teknologi ini adalah betul-betul yang riset yang aplikatif. Sehingga riset itu bisa dilakukan oleh kelembagaan dalam ini dari Kementerian Pertanian dan bisa diimplementasikan oleh masyarakat. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah monopoli jenis-jenis daripada benih-benih tertentu yang harus disuplai, harus jenisnya ini, kemudian harus mendapatkan sertifikat. Nah, ini harus ada penyederhanaan. Karena sekarang ini petani-petani kita itu sudah mulai berinovasi, bisa menanam benih-benih unggul yang mereka itu produksi sendiri dan kemudian itu hasilnya jauh lebih bagus, tetapi kesulitannya adalah untuk mendapatkan sertifikasi dari lembaga itu sangat sulit. Nah, oleh karena itu ini yang terobosan-terobosan yang harus dilakukan. Nah, ini dalam rangka untuk efisiensi ini harus dilakukan seperti itu. Seperti mekanisasi untuk mesin tanam, kemudian untuk pengolahan lahan sampai mesin panen. Idealnya ini harus
dipetakan per wilayah. Katakanlah sekarang sebagai penyangga pangan nasional ini kan ada di beberapa wilayah. NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah ini adalah penyangga pangan nasional terbesar. Terus kemudian Jawa Barat, Banten, terus kemudian Sulawesi Selatan. Ini harus ada skala prioritas. Bagaimana mengoptimalkan provinsi-provinsi penyangga pangan ini supaya bisa lebih maksimal, lebih optimal, dan kemudian mereka itu diberi supporting. Infrastrukturnya, irigasinya, waduknya, kemudian juga terkait dengan masalah mekanisasinya. Nah, edukasi kepada masyarakat, terutama bagaimana mereka harus beradaptasi dengan teknologi, ini harus wajib dilakukan karena mereka itu harus ada pembelajaran. Oleh karena itu kalau ini semua dilakukan secara sinergitas yang baik, maka tentunya ini akan bisa lebih maksimal dan mencapai apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Terakhir Pak, mungkin agak out of konteks Pak ya. Ini kan isu terkait petani nelayan itu kan stigma masyarakat itu atau realitanya itu mereka itu terlihat dari golongan masyarakat ke bawah Pak. Bagaimana untuk meningkatkan taraf hidup mereka Pak? Peran pemerintah apa saja Pak yang harus dilakukan Pak? Hal-hal mendasar apa saja harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu kan nggak serta-merta penghasilan mereka bertambah, tapi mereka juga produktif dan berkualitas Pak. Ya, sebetulnya petani dan nelayan ini kan memang hidupnya mereka dari nenek moyang sudah seperti itu. Sebetulnya mereka itu tidak perlu mendapatkan satu prioritas yang luar biasa. Karena mereka itu hidupnya sehari dari situ. Yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana penyesuaian terhadap masalah kebutuhan ini yang harus disiapkan oleh pemerintah. Negara sehari di situ. Dan mereka juga diberikan kebebasan untuk berinovasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah mereka diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan inovasinya. Kata tadi, kalau bisa berbudidaya dengan baik untuk benih, harus kasih sertifikasi. Atau kemudian hasil panen mereka. Kalau mereka sudah mulai musim panen, itu harus ada siapa yang akan menjadi buffer stock, siapa yang akan menjadi buyernya, pembelinya. Nah, Bulog ini harus ditingkatkan di situ. Mereka itu sejak awal peran Bulog ini harus dikembalikan menjadi lembaga otoritas pangan, di mana mereka itu sebagai regulator, mereka itu juga sebagai operator, sehingga mereka punya tanggung jawab hulu hilirnya. Nah, kalau itu seperti di negara-negara seperti di Jepang itu kooperasinya yang berkembang. Nah, di Indonesia mungkin Bulognya nanti akan diperankan ke situ, sehingga ketika musim panen itu jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu adalah untuk malah justru melemahkan daripada semangat petani karena dia tidak bisa bersaing dengan harga-harga dari impor. Untuk tebu juga begitu, gula juga begitu. Harga produksi dengan harga pembeli pemerintah itu justru malah jauh lebih rendah harga pembeli pemerintah daripada harga produksinya. Nah, kalau seperti ini petani tidak semangat. Nah, ini yang tentunya harus semua disinkronkan, diberikan kemudahan-kemudahan sehingga petani itu ada semangat. Cukup Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak.